Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana keadaannya anak-anak sekalian? Apa kabar? Alhamdulillah, kita semua masih diberikan Allah kesempatan untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum melakukan pembelajaran atau memulai belajar, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberkati dan juga diberikan kemudahan. Nah, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Sepertinya kelas kita hadir semua ya hari ini. Langsung saja kita belajar atau masuk ke materi kita pada hari ini. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Nah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan sistem peredaran darah bagi kita semua. Nah, pernah nggak bagian tubuh kalian itu luka? Nah, misalnya luka karena jatuh dari sepeda, atau luka karena terjatuh sedang mengejar bola, atau juga luka karena terkena benda tajam. Nah, pasti semuanya pernah ya. Nah, jadi ketika tubuh kita terluka, itu pasti bagian tubuh yang luka tadi itu pasti akan mengeluarkan darah, benar kan? Nah, setelah beberapa lama, darah yang awalnya keluar dari tubuh itu biasanya dapat berhenti. Nah, bagaimana hal itu dapat terjadi? Bagaimana hal tersebut dapat menghentikan pendarahan pada luka? Jadi, apa yang terjadi dengan tubuh jika darah yang keluar tadi tidak berhenti? Nah, tentu jika hal tersebut terjadi, maka biasanya akan menyebabkan pendarahan. Itu ya. Selanjutnya, yaitu nih, bisa kalian lihat pada gambar. Nah, pernah kalian semua pernah tidak melihat orang sedang melakukan transfusi darah atau donor darah? Nah, mungkin sebagian dari kelas ini pernah ya. Nah, jadi untuk apa sih darah yang didonorkan tadi? Lalu apa pentingnya darah bagi kehidupan manusia? Lalu organ apa saja yang berperan dalam sistem peredaran darah? Dan juga apa saja penyakit atau kelainan yang berhubungan dengan sistem peredaran darah kita? Nah, yang pertama itu Ibu akan menjelaskan mengenai struktur dan juga fungsi sistem peredaran darah kita. Jadi sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan dulu secara singkat pengertian tentang darah kita ya. Nah, jadi darah itu merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan juga tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan juga elemen seluler. Nah, adapun fungsi dari darah kita. Jadi, darah pada tubuh manusia itu bersifat atau berfungsi, bukan bersifat ya, tapi berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan juga senyawa kimia lain ke seluruh sel-sel tubuh, serta mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, jadi tadi kan di PPT yang Ibu bagi ini itu mengatakan bahwa darah itu tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan juga elemen seluler. Nah, di dalam darah kita itu plasma itu ada sebanyak 55%. Itu di dalam darah kita, dan juga elemen selulernya sebanyak 45%. Nah, di plasma darah kita yang jumlahnya 55% itu tadi, itu ada pun komposisinya. Yang pertama itu ada air, garam-garam. Garam-garam itu seperti kalium, natrium, kalsium, dan juga yang lainnya. Lalu ada protein plasma seperti albumin, dan juga fibrogen. Lalu yang terakhir ada senyawa yang ditransport darah seperti nutrisi, produk, sisa metabolisme, dan juga gas-gas respirasi, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu ada pun masing-masing komponen penyusun darah. Apa aja ya? Nah, yang pertama yaitu ada plasma darah.
Nah, plasma darah itu tersusun atas 91,5% air atau H2O dan juga 8,5% zat-zat terlarut. Nah, zat-zat terlarut tersebut tersusun atas protein dan juga zat-zat lain. Nah, protein yang terlarut dalam plasma itu antara lain ada albumin, peptonigen, dan globulin yang sering disebut sebagai protein plasma. Nah, zat-zat lain yang terlarut dalam plasma darah itu ada antara lain yaitu sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan juga zat sisa metabolisme seperti urea, dan juga karbon dioksida. Selanjutnya, nah, ada sel darah merah. Nah, sel darah merah ini berbentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Nah, dapat kalian lihat di gambar yang ada di PPT Ibu. Seperti gambar, seperti ini ya, sel darah merah itu. Nah, sel darah merah tidak memiliki inti sel. Warna merah pada sel darah merah disebabkan adanya hemoglobin dalam sel darah merah. Jadi, jika ada yang bertanya, kenapa sih sel darah merah itu berwarna merah? Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya itu karena adanya hemoglobin di dalam sel darah merah. Itu ya. Nah, sel darah merah ini biasanya juga disebut dengan eritrosit. Itu nama lain dari sel darah merah. Nah, masih ingat nggak kalian bagaimana atau di mana sel darah merah itu dibentuk? Ada yang masih ingat? Nah, jadi sel darah merah itu dibentuk di dalam sumsum tulang, di sumsum merah tulang, itu ya. Nah, namun selama dalam kandungan, sel darah merah itu hanya ketika kita dalam kandungan, sel darah merah itu dibentuk di dalam hati dan juga limpa. Nah, sel darah merah hanya berusia sekitar 100 sampai 120 hari. Nah, sel yang sudah tua atau yang lebih dari 120 hari itu biasanya akan dihancurkan oleh sel makrofag di dalam hati dan juga limpa. Selanjutnya, di dalam hati, hemoglobin dirombak, kemudian dijadikan bilirubin atau pigmen empedu. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu sel darah putih. Nah, sel darah putih ini berbeda dengan sel darah merah. Sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan juga mempunyai inti. Nah, berbeda ya dengan sel darah merah. Sel darah merah tadi bentuknya itu cenderung bulat dan juga memiliki cekungan di tengahnya, seperti itu ya. Nah, kalau sel darah putih ini bentuknya itu tidak tetap, seperti itu ya. Nah, jumlah sel darah putih tidak sebanyak jumlah sel darah merah di dalam tubuh manusia. Nah, setiap 1 mm darah mengandung sekitar 8.000 darah putih. Itu. Nah, ada pun jenis-jenis sel darah putih. Nah, dapat dilihat ya di PPT yang Ibu bagikan. Adapun jenis-jenis sel darah putih itu ada monosit, eosinofil, basofil, limfosit, dan juga neutrofil. Nah, adapun fungsi dari atau karakteristik dari jenis-jenis darah putih ini, yang pertama itu monosit. Nah, jadi monosit ini adalah leukosit yang berukuran paling besar di antara yang lainnya. Nah, berfungsi mencerna sel-sel yang mati atau rusak dan membantu sistem kekebalan tubuh atau membantu sistem imun tubuh kita. Nah, yang selanjutnya yaitu eosinofil ini. Nah, eosinofil ini mengandung granula berwarna merah. Jadi bintik-bintik merah yang ada di eosinofil ini dinamakan dengan granula. Ini granula yang berwarna merah. Nah, eosinofil ini berfungsi pada reaksi alergi, terutama infeksi cacing. Nah, di sebelahnya itu ada basofil. Nah, basofil ini granulanya itu berwarna biru, berbeda dengan eosinofil tadi, tapi mereka sama-sama berfungsi di dalam reaksi alergi. Nah, lalu selanjutnya ada limfosit.
Jadi limfosit ini ada 2 jenis. Ini kan ada 2, ada jenis sel T dan juga sel B. Tapi keduanya berfungsi untuk imunitas tubuh dan juga kekebalan tubuh. Nah, yang terakhir itu ada neutrofil. Nah, jadi neutrofil ini biasanya disebut juga sel-sel PMN atau polimorfonuklear. Nah, neutrofil ini berfungsi sebagai fagosit atau fagosit itu yang menyerang patogen atau penyakit dari luar, seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu ada trombosit. Jadi trombositen atau trombosit memiliki peran yang sangat penting dalam proses penggumpalan darah agar dapat mengurangi serta mencegah terjadinya pendarahan secara berlebihan ketika kita sedang terluka, seperti itu ya. Jadi trombosit itu berperan dalam mengurangi proses penggumpalan darah saat ada bagian tubuh kita yang terluka. Nah, karena perannya tersebutlah membuat keping darah atau trombosit ini berfungsi sangat penting pada saat seseorang menjalankan kegiatan operasi besar, seperti itu. Nah, misalnya seperti operasi kanker dan juga transplantasi organ tertentu. Nah, umur dari trombositen ini atau trombosit ini yang ada di dalam darah hanya sekitar 5-9 hari. Nah, ketika trombosit sudah tua dan juga rusak, keping darah akan dikeluarkan dari aliran darah oleh organ limpa yang kemudian digantikan dengan keping yang baru, keping darah yang baru, seperti itu. Nah, lanjut lagi, itu yang terakhir, yaitu proses pembekuan darah. Nah, ini dapat dilihat ya di gambar yang sudah dibagikan. Jadi setelah sesaat bagian tubuh kita terluka, jadi trombosit itu dia akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah kita yang luka ya. Nah, jadi di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin. Nah, enzim tromboplastin ini akan mengubah protombin atau calon trombin yang baru menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan juga vitamin K di dalam darah. Nah, trombin akan mengubah fibrinogen atau protein darah menjadi benang-benang fibrin. Atau yang bisa kita lihat ini ya, benang-benang fibrin yang berwarna biru ini atau berwarna hijau ini. Nah, benang-benang fibrin inilah yang akan menjaring sel-sel darah kita yang keluar karena luka tadi, sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti benang-benang fibrin ini akan menutup sel atau mengikat sel-sel darah merah kita dan juga menutup kulit kita yang terluka tadi atau yang terbuka tadi, sehingga berhenti pendarahan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita materi mengenai organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem peredaran darah dan juga penyakit apa saja yang sering menyerang sistem peredaran darah itu akan kita jelaskan atau akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, terima kasih anak-anak semua yang telah memperhatikan dan juga sudah hadir pada hari ini. Ibu harap penjelasan Ibu hari ini bisa diterima dengan baik. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu tutup kelas pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.